Oke, sekarang kita mulai ke contoh-contoh soal. Misalnya ada 3 buah fungsi kuadrat. Kemudian ketiga fungsi kuadrat ini kita gambarkan dalam bentuk grafik. Dan hasilnya terlihat seperti 3 grafik berikut ini. Di mana rumus umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang menjadi pertanyaan, tentukanlah nilai A, B, dan C-nya. Apakah bernilai positif, negatif, atau malah nol? Yap, kita mulai ke contoh soal yang pertama. Jika kita lihat grafik pada soal nomor 1 terbuka ke atas. Artinya jika grafik terbuka ke atas, nilai A-nya pasti lebih besar daripada 0. Kemudian untuk menentukan nilai B, kita lihat sumbu Y-nya. Di mana sumbu Y membagi grafik menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri grafik dan bagian kanan grafik. Dan jika kita lihat, bagian kanan grafik lebih besar daripada bagian kiri grafik. Misal kita anggap titik potong antara grafik dan sumbu Y sebagai titik tumpu atau engselnya. Maka jika seandainya nih grafik ini jatuh ke bawah, maka bagian kanan grafik yang lebih besar yang akan jatuh ke bawah. Logis ya? Sehingga posisi grafik setelah jatuh seperti ini adik-adik. Saya gambar dengan garis putus-putus ya. Jadi posisi grafik setelah jatuh menjadi terbuka ke kanan dan mirip simbol kurang dari kalau dalam matematika. Ya sudah, berarti tips cepatnya nilai B lebih kecil daripada 0. Siap. Sekarang kita lanjut untuk menentukan nilai C. Untuk menentukan nilai C, kita lihat posisi titik potong grafik dengan sumbu Y. Jika posisi titik potong grafik dengan sumbu Y terletak di bawah sumbu X, berarti nilai C-nya negatif. Sebaliknya, jika terletak di atas sumbu X, berarti nilai C-nya positif. Jika kita lihat posisi titik potong grafik dengan sumbu Y pada soal nomor 1 terletak di bawah sumbu X. Artinya nilai C lebih kecil daripada 0. Oke, berlanjut ke soal nomor 2. Jika kita lihat grafik pada soal nomor 2 terbuka ke bawah. Artinya, jika grafik terbuka ke bawah, nilai A pasti lebih kecil daripada 0. Kemudian untuk menentukan nilai B, kita lihat sumbu Y-nya. Di mana sumbu Y membagi grafik menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri grafik dan bagian kanan grafik. Tapi kali ini jika kita lihat, bagian kanan grafik sama besar dengan bagian kiri grafik. Jadi, jika sumbu Y membagi grafik sama besar, baik bagian kiri ataupun bagian kanan, artinya B sama dengan 0. Kemudian jika kita lihat, titik potong antara grafik dengan sumbu Y tepat berada di sumbu X ya. Jadi jika titik potong antara grafik dengan sumbu Y tepat berada di sumbu X, artinya nilai C sama dengan 0. Baik, untuk soal nomor 3, jika kita lihat grafik pada soal nomor 3 terbuka ke atas ya. Artinya jika grafik terbuka ke atas berarti nilai A-nya lebih besar daripada 0. Kemudian untuk menentukan nilai B-nya tetap sama, kita lihat sumbu Y-nya. Di mana sumbu Y membagi grafik menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri grafik dan bagian kanan grafik. Dan jika kita lihat, bagian kiri grafik pada soal nomor 3 lebih besar daripada bagian kanan grafik ya. Misal kita anggap titik potong antara grafik dengan sumbu Y sebagai titik tumpu atau engselnya. Maka jika seandainya grafik ini jatuh ke bawah, maka bagian kiri grafik yang lebih besar yang akan jatuh ke bawah. Bisa dipahami ya, dan logis karena lebih besar ya pasti yang akan jatuh ke bawah yang lebih besar atau yang lebih berat. Sehingga posisi grafik setelah jatuh seperti ini adik-adik. Saya gambar dengan garis putus-putus ya. Jadi posisi grafik setelah jatuh
menjadi terbuka ke kiri dan mirip simbol lebih dari kalau dalam matematika. Ya sudah, berarti tips cepatnya nilai B lebih besar daripada 0. Cukup mudah ya. Dan jika kita lihat posisi titik potong grafik dengan sumbu Y pada soal nomor 3 terletak di bawah sumbu X. Artinya nilai C lebih kecil daripada 0. Baik, berlanjut ke soal nomor 4. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar berikut adalah karena grafik terbuka ke bawah, artinya nilai A lebih kecil daripada 0. Jadi kemungkinan sementara jawaban A, B, C, D, dan E adalah benar. Kemudian jika kita lihat dalam gambar, sumbu Y membagi grafik menjadi dua bagian yang tidak sama besar ya, yaitu bagian kiri grafik dan bagian kanan grafik. Dan bagian kanan grafik jika kita lihat lebih besar daripada bagian kiri grafik. Sehingga jika kita bayangkan, seandainya nih, grafik tersebut jatuh dengan titik poros atau engselnya adalah perpotongan antara sumbu Y dengan grafik, maka posisi jatuhnya akan seperti yang berwarna merah ini adik-adik. Sehingga setelah grafik jatuh, maka bentuknya menyerupai simbol atau bentuk lebih besar dari ya kalau dalam matematika. Ya sudah, artinya bahwa B lebih besar daripada 0. Begitu saja tips cepatnya. Jadi saya mengingatkan lagi, B adalah angka di depan variabel X. Otomatis jika kita lihat, angka di depan variabel X pada jawaban A adalah min 2. Berarti jawaban A sudah pasti salah. Kemudian pada jawaban C, angka di depan variabel X adalah min 2. Sehingga jawaban C juga salah. Demikian pula jawaban D, angka di depan variabel X adalah min 2. Sehingga jawaban D salah juga. Sehingga kemungkinan jawaban yang benar adalah B dan E. Sekarang kita tinjau titik potong antara grafik dan sumbu Y ternyata di bawah 4 ya. Artinya nilai C pasti lebih kecil daripada 4. Sehingga jawaban E tidak benar karena mempunyai nilai C sama dengan 6. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Oke, adik-adik juga bisa menghitung dengan cara biasa ya, tapi tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Yaitu gunakan rumus Y sama dengan A kali X min X1 dikalikan X min X2. Dimana kita cari A lebih dulu dengan memasukkan pembuat 0 fungsinya, yaitu X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 3. Dimana grafik juga melalui titik 1,4, artinya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Sehingga persamaannya menjadi 4 sama dengan A kali 1 min 1 dikalikan 1 min 3. Sehingga persamaannya menjadi 4 sama dengan A kali 2 dikalikan min 2. Dan bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4 sama dengan min 4 kali A. Sehingga akhirnya kita dapatkan nilai A sama dengan 4 dibagi min 4 sama dengan min 1. Kemudian untuk membentuk persamaan grafik fungsi kuadratnya, tinggal kita masukkan nilai A dan pembuat 0 fungsinya, yaitu X1 dan X2, ke dalam rumus Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2, yaitu Y sama dengan min 1 kali X min 1 dikalikan X min 3. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan min 1 kali X plus 1 dikalikan X min 3. Kemudian hasil perkalian antara X plus 1 dan X min 3 adalah X kuadrat min 2X min 3. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min 1 dikalikan X kuadrat min 2X min 3. Kemudian kita kalikan min 1 dengan semua elemen dalam tanda kurung,
sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Yaps, hasilnya sama kan dengan cara praktis yang saya ajarkan. Berlanjut ke soal nomor 5. Tentukan gambar grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan syarat A lebih besar daripada 0, B lebih besar daripada 0, dan C lebih besar daripada 0. Yaps, dengan melihat syarat dalam soal, yaitu A lebih besar daripada 0, maka grafik sudah pasti terbuka ke atas ya. Artinya jawaban A, C, dan E adalah salah. Sehingga alternatif jawabannya tinggal B atau D. Pada jawaban D, jika kita andaikan grafik jatuh dengan titik poros atau engselnya adalah perpotongan antara sumbu Y dan grafik, maka grafik setelah jatuh adalah seperti yang warna merah putus-putus ini ya adik-adik. Mirip simbol atau bentuk lebih kecil dari kalau dalam bahasa matematika. Artinya dalam cara cepat ini, berdasarkan grafik yang jatuh yang berwarna merah putus-putus ini diartikan B lebih kecil daripada 0. Sudah begitu saja, gampang banget kan? Sementara dalam soal disyaratkan B harus lebih besar daripada 0, sehingga jawaban D adalah salah. Dan pada jawaban B, jika kita andaikan grafik jatuh ya dengan titik poros atau engselnya adalah perpotongan antara sumbu Y dengan grafik, maka grafik setelah jatuh adalah seperti yang warna merah putus-putus ini ya. Mirip simbol atau bentuk lebih besar dari kalau dalam matematika. Artinya dalam cara cepat ini, menurut grafik yang jatuh yang berwarna merah putus-putus diartikan B lebih besar daripada 0. Dan dalam soal memang disyaratkan B lebih besar daripada 0, sehingga jawaban B adalah yang benar. Yang terakhir kita ke soal nomor 6. Gambar grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 4X min X kuadrat yang paling tepat adalah, menurut soal nilai A-nya yaitu angka di depan variabel X kuadrat adalah negatif, yaitu min 1. Artinya grafik yang terbentuk pasti menghadap ke bawah. Artinya jawaban A dan D adalah salah. Sehingga alternatif jawabannya tinggal B, C, dan E saja. Untuk jawaban C, jika kita andaikan grafik jatuh ya, dengan titik poros atau engselnya adalah perpotongan antara sumbu Y dengan grafik, maka grafik setelah jatuh adalah seperti yang warna merah putus-putus ini ya adik-adik. Mirip simbol atau bentuk lebih kecil dari kalau dalam matematika. Artinya dalam cara cepat ini, menurut grafik yang jatuh yang berwarna merah putus-putus bisa diartikan B lebih kecil daripada 0. Sementara dalam soal disyaratkan nilai B adalah positif, yaitu 4. Sehingga jawaban C adalah salah. Untuk jawaban E, sumbu Y membagi grafik sama besar antara bagian kiri grafik dan bagian kanan grafik. Ini dalam cara cepat, jika sumbu Y membagi sama besar grafik, berarti nilai B sama dengan 0. Sementara dalam soal disyaratkan nilai B adalah positif, yaitu 4. Sehingga jawaban E juga salah. Baik, berarti satu-satunya alternatif jawabannya adalah B ya. Oke, tapi tidak ada salahnya jika kita cek lebih dulu jawaban B. Misal jika kita andaikan grafik jatuh dengan titik poros atau engselnya adalah perpotongan antara sumbu Y dengan grafik, maka grafik setelah jatuh adalah seperti yang warna merah putus-putus ini ya. Mirip simbol atau bentuk lebih besar dari kalau dalam matematika. Artinya, dalam cara cepat ini, menurut grafik yang jatuh yang berwarna merah putus-putus bisa diartikan B lebih besar daripada 0.
Dan dalam soal memang disyaratkan B lebih besar daripada 0, yaitu 4. Yap, berarti jawaban B adalah yang benar.